Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari sejenak bersyalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernahkah Anda bertanya, mengapa orang kuat sekalipun bisa terlihat lemah di hadapan seseorang yang disebut preman? Bagaimana mungkin seorang tokoh seperti Prabowo Subianto, dengan kekuasaan dan pengaruh sebesar itu, tampak tak mampu bertindak tegas terhadap Hercules, tokoh kontroversial yang identik dengan kekuatan jalanan? Apakah ini sekadar kompromi politik? Atau ada cerita yang lebih dalam, lebih kelam, yang tak pernah benar-benar terungkap ke publik? Ini bukan sekadar cerita soal kekuasaan. Ini adalah kisah tentang bayangan gelap di balik panggung politik Indonesia. Tentang hubungan rumit antara kekuatan resmi dan kekuatan jalanan. Dan tentang bagaimana sejarah kadang menciptakan hutang yang tak bisa dilunasi. Pagi itu, di halaman sebuah gedung ormas yang berlokasi di Jakarta Barat, bendera Grip Jaya berkibar tinggi. Para anggotanya berjaket loreng dengan lambang macan dan kata "Patriot" di punggung, berkumpul seperti pasukan tak resmi yang siap menjalankan misi. Di antara mereka, sosok Hercules berdiri tegap. Wajahnya keras, matanya tajam. Meski usianya tak muda lagi, auranya masih menyiratkan dominasi. Beberapa wartawan menunggu di luar pagar. Tak satu pun berani mendekat tanpa izin. Sementara itu, di ruang yang lebih tertutup, sebuah rapat kecil digelar. Prabowo hadir, duduk berhadapan langsung dengan Hercules. Tak ada kamera, tak ada notulen resmi. Hanya percakapan antara dua tokoh yang punya sejarah panjang, sejarah yang tak banyak diketahui publik. Hercules, kamu tahu ini bikin ramai. Banyak laporan soal premanisme di lapangan. Aku ditekan dari berbagai arah, ucap Prabowo pelan, namun tegas. Hercules hanya tersenyum. Tenang saja, Jenderal. Kami hanya jaga wilayah, bukan cari ribut. Tapi kalau kami diganggu, ya kami jawab. Prabowo terdiam sejenak. Matanya menatap dalam. Seolah sedang menimbang sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sejarah mereka bukan dimulai hari ini. Ada utang lama. Ada jasa yang tak pernah diumumkan. Dan mungkin, ada rahasia yang tak boleh bocor. Yang penting, jangan sampai ada korban. Jangan bawa nama saya, ucap Prabowo akhirnya. Dan itu cukup. Tak perlu ancaman. Tak perlu janji. Dua tokoh itu paham. Ini bukan soal hukum. Ini soal keseimbangan kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan loyalitas lama. Tapi yang tak mereka sadari, ada yang merekam percakapan itu. Dari balik tirai. Dan rekaman itu, suatu hari nanti, akan menjadi bom waktu yang mengubah segalanya. Hercules bukan nama baru dalam dunia kekuasaan Indonesia. Sebelum dikenal sebagai ketua Ormas Grip Jaya, ia adalah sosok yang bergerak di lorong-lorong gelap kekuasaan sejak era Orde Baru. Orang banyak menyebutnya preman. Tapi di balik label itu, tersembunyi jaringan, informasi, dan utang sejarah yang belum dibayar lunas. Tahun 1998, saat negara berada di ambang kehancuran, banyak tokoh elit militer memilih diam atau mundur. Tapi tidak dengan Hercules. Ia justru tampil sebagai pemain lapangan. Ia dan anak buahnya menjaga beberapa aset penting militer, termasuk markas-markas yang rawan diserang massa. Sebuah jasa yang kelak membuka pintu-pintu tertentu ke dalam lingkaran pengaruh kekuasaan. Kalau bukan karena saya dan anak-anak, beberapa markas bisa habis waktu itu, ujar Hercules suatu malam dalam obrolan bersama orang kepercayaannya. Dan Prabowo tahu itu. Kata-katanya bukan ancaman, tapi peringatan bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak akan pernah hilang begitu saja. Ada yang mengingat, ada yang mencatat, termasuk jasa-jasa yang tak pernah dicatat secara resmi. Di sisi lain, Prabowo tahu bahwa membiarkan Hercules tetap leluasa bukan pilihan ideal. Tapi memberangusnya secara terbuka pun akan membuka luka lama, dan mungkin memancing reaksi dari pihak-pihak yang selama ini diam, tapi masih loyal. Dalam rapat terbatas di markas partai, seorang staf muda sempat bertanya dengan nada hati-hati, "Pak,
Kenapa kita tidak putus saja hubungan dengan Grip Jaya? Bukankah mereka sering jadi sorotan? Prabowo memandang staf itu tajam. Lalu menjawab, pelan namun penuh tekanan. Kau tidak tahu siapa yang pernah jaga kita saat semua orang lari. Kau hanya tahu cerita hari ini, tapi tidak paham kenapa aku masih membiarkan mereka hidup. Jawaban itu mengunci mulut semua yang hadir. Tak ada lagi yang berani bertanya. Karena mereka paham, ini bukan sekadar soal strategi politik. Ini soal hutang pribadi, yang telah berubah menjadi beban nasional. Namun di luar sana, publik tak tahu menahu soal cerita lama ini. Yang mereka lihat hanyalah ketidakberdayaan negara terhadap ormas-ormas yang semakin liar. Dan di antara wajah-wajah itu, Hercules berdiri paling depan. Seseorang dari intelijen kepolisian bahkan menulis laporan singkat. Pengaruh Grip Jaya sudah melewati batas ormas biasa. Mereka bergerak dengan sistem, logistik, dan loyalitas setara milisi. Laporan itu sampai ke meja Kapolda. Tapi entah mengapa, tidak pernah ditindaklanjuti. Pagi itu, sebuah pasar tradisional di pinggiran Jakarta tampak gaduh. Bukan karena harga cabai yang melonjak, tapi karena beberapa anggota Grip Jaya datang, bukan untuk belanja, tapi meminta jatah keamanan dari para pedagang. Ada iuran bulanannya, Bu. Buat ketertiban, ujar salah satu pria berbadan besar, mengenakan jaket ormas dengan emblem Grip di punggungnya. Seorang ibu penjual sayur mencoba menolak dengan halus. Kami sudah bayar ke RT. Pak, kenapa harus 2 kali? Seketika, suasana berubah tegang. Si pria mendekat, menunduk, lalu berbisik dingin. Kalau ibu mau lapak ini tetap utuh sampai minggu depan, lebih baik nurut. Kejadian ini bukan satu-satunya. Di beberapa wilayah lain, Grip Jaya mulai beroperasi seperti organisasi bayangan, memungut, mengatur, bahkan menyelesaikan sengketa yang seharusnya jadi ranah aparat. Tapi laporan-laporan warga jarang ditindaklanjuti. Nama besar yang menaungi mereka menjadi tameng tak tertembus. Di ruang redaksi sebuah media nasional, seorang jurnalis muda memberanikan diri mengangkat isu ini. Ia menulis sebuah laporan investigatif berjudul Preman dalam Jas Ormas. Namun sebelum artikel itu tayang, ponselnya berdering. Suara berat dari seberang mengancam, "Hapus itu. Jangan main-main dengan yang kau tidak pahami. Ini bukan ormas biasa. Ini keluarga." Jurnalis itu menggigil, tapi tetap mengirimkan laporannya ke redaktur senior. Beberapa jam kemudian, artikelnya ditarik tanpa penjelasan, dan akun media sosial pribadinya mulai dibanjiri ancaman. Di tempat lain, seorang mantan intel militer, yang kini hidup dalam bayang-bayang masa lalu, mendengar kabar itu. Ia tahu pola ini. Ia pernah melihatnya terbentuk dari dalam, 2 dekade lalu. Dalam sebuah percakapan rahasia dengan seorang aktivis HAM, ia berkata, "Ini bukan hanya soal Hercules. Ini sistem. Dan Prabowo ada di dalam sistem itu. Bukan sebagai pengendali, tapi sebagai bagian yang tidak bisa keluar." Aktivis itu terdiam. Ia tahu, jika ingin menyentuh Hercules, mereka harus terlebih dulu mengurai simpul yang mengikat Prabowo. Tapi siapa yang cukup berani untuk itu? Gumamnya lirih. Malam harinya, sebuah surat kaleng sampai ke meja penyidik Polda Metro Jaya. Isinya hanya 2 kalimat. Selama Grip masih berdiri, keadilan akan selalu pincang. Cari tahu siapa yang beri izin pertama. Penyidik muda yang menerima surat itu termenung lama. Ia menatap lambang negara di dinding, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau yang memberi izin adalah negara sendiri, kemana lagi kita bisa berharap? Kisah ini makin dalam, makin gelap. Tapi disinilah cahaya bisa ditemukan. Kenapa Prabowo tak bisa bersikap tegas terhadap Hercules? Kenapa Grip Jaya bisa bertindak seperti negara di dalam negara? Apakah ada simpul sejarah yang belum kita lihat? Pagi buta, seorang pria tua menaiki tangga rumah joglo yang tampak sederhana di Solo. Ia adalah seorang mantan ajudan Prabowo di era militer dulu. Suara tongkatnya beradu dengan ubin. Langkahnya lambat tapi hatinya resah. Ia menemui seseorang yang dulu pernah menjadi koleganya,
Seorang purnawirawan intelijen yang kini hidup menyepi. Apakah kau masih ingat tahun 1998? Tanyanya lirih sambil duduk. Bagaimana mungkin aku lupa? Jawab yang ditanya, menatap keluar jendela. Waktu itu Hercules sudah jadi alat. Tapi bukan hanya alat Prabowo, dia alat siapa saja yang butuh tangan kotor. Pria tua itu mengangguk. Dan sekarang tangan itu memegang bendera ormas. Tapi fungsinya tak berubah. Mereka terdiam. Ingatan mereka terlempar ke masa lalu, saat kerusuhan mengguncang Jakarta, saat nama Hercules disebut di radio komunikasi militer, bukan sebagai buronan, tapi sebagai penghubung lapangan. Aku ingin membongkar ini, kata pria tua itu akhirnya. Tapi aku takut bukan karena mereka. Aku takut pada sejarah yang kutinggalkan. Sementara itu di Jakarta, seorang aktivis muda dari organisasi pemantau korupsi mendapat undangan makan malam tertutup. Lokasinya di rumah dinas salah satu pejabat tinggi yang dikenal dekat dengan Prabowo. Di ruang makan yang tenang, sang pejabat menatapnya dengan senyum tipis. Kamu pintar, tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Prabowo tidak bisa menindak Hercules bukan karena takut, tapi karena jika ia menjatuhkan Hercules, maka dia harus menjatuhkan dirinya sendiri. Aktivis itu terdiam. Sang pejabat melanjutkan, mereka terikat bukan oleh rasa hormat, tapi oleh rahasia. Beberapa malam kemudian, di kompleks perumahan mewah, Hercules mengadakan pertemuan internal. Di balik tembok tinggi dan penjagaan ketat, hadir beberapa tokoh ormas lain. Mereka berdiskusi bukan soal program sosial, tapi peta kekuasaan pasca pemilu. Prabowo akan naik. Kita harus jadi pagar betonnya, ujar Hercules sambil mengepalkan tangan. Seorang pengikutnya bertanya, tapi kalau dia nanti menertibkan kita? Hercules tertawa. Kalau dia berani, itu artinya dia sudah siap kehilangan Jakarta. Jawaban itu menggantung di udara, berat dan penuh arti. Di tempat lain, Prabowo duduk sendiri di beranda rumah dinasnya. Angin malam mengibaskan tirai, dan dari kejauhan terdengar azan subuh. Ia menatap kosong ke halaman. Di tangannya ada laporan singkat tentang aktivitas GRIP yang belakangan disorot media. Ia menghela napas, lalu berkata pelan. Dulu aku pikir, kendali adalah kekuatan. Tapi ternyata, kadang kendali adalah belenggu. Dan malam itu, Prabowo tahu bahwa langkah yang ia pilih 2 dekade lalu kini menuntut balas dalam bentuk yang tak lagi bisa ia perintah. Semakin dalam kita menelusuri kisah ini, semakin kita mengerti bahwa kekuasaan tidak pernah datang tanpa harga. Pertanyaannya, jika Prabowo tahu Hercules adalah beban, mengapa ia tak menyingkirkannya? Apakah hanya karena masa lalu? Atau ada sesuatu yang lebih mengikat? Pagi itu, di sebuah ruangan rapat terbatas di Kementerian Pertahanan, seorang staf khusus menyerahkan map merah ke meja Prabowo. Di dalamnya terdapat laporan intelijen sipil, berisi aktivitas GRIP, afiliasi finansial, dan indikasi keterlibatan dalam konflik lahan dan politik lokal. Prabowo membuka lembar demi lembar. Matanya tajam, tapi tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Pak, kita bisa bertindak, kata staf itu pelan. Kita punya cukup bukti untuk menonaktifkan ormas ini secara administratif. Tinggal aba-aba. Prabowo mendongak. Dan kalau kita buka semua ini, siapa yang akan terlihat bersih? Ruangan itu langsung sunyi. Tak ada yang menjawab. Karena semua tahu, jika rantai ini ditarik terlalu keras, simpulnya bisa terlepas dan menguak apa yang selama ini dikubur. Di sisi lain Jakarta, seorang wartawan investigasi mendekati seorang tokoh lama GRIP yang kini telah keluar dari organisasi itu. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi di pinggiran Depok. Aku dulu percaya ini perjuangan, ujar sang narasumber sambil menyesap kopi. Tapi semua berubah waktu kekuasaan mulai membutakan. Hercules bukan hanya pemimpin, dia jadi simbol. Simbol bahwa kekuatan jalanan bisa masuk ruang kabinet. Wartawan itu bertanya, lalu kenapa Prabowo masih mempertahankannya? Karena Hercules memegang sesuatu. Jawabnya cepat. Sesuatu yang bisa menghapus citra patriotik Prabowo dalam sekejap. Apa itu?
Sang narasumber tertawa kecil. Rekaman. Dokumen. Kalau semua itu keluar, bukan cuma Prabowo yang jatuh, tapi banyak jenderal lain. Di malam hari yang sama, di kediaman pribadi Prabowo, seorang tamu datang diam-diam. Tak ada ajudan, tak ada keramaian. Hanya Prabowo dan tamu itu di ruang kerja yang temaram. Tamu itu, seorang pensiunan perwira tinggi, menyodorkan flash disk kecil ke atas meja. Ini adalah bagian dari arsip lama tentang hubungan awal antara grupmu dan mereka. Kalau ini jatuh ke tangan yang salah, semua selesai. Prabowo tidak langsung menyentuh flash disk itu. Ia hanya berkata, "Aku tak ingin diingat sebagai pemimpin yang dikendalikan. Tapi juga, aku tak ingin dikenang sebagai pengkhianat terhadap yang pernah bersumpah bersamaku." Tamu itu mengangguk. "Lalu sekarang, pilihannya di tanganmu. Apakah kau akan bersihkan jejak ini? Atau terus melangkah bersama bayangan mereka?" Prabowo terdiam lama. Pandangannya jauh menembus jendela, menatap bendera merah putih yang berkibar di halaman. Dan malam itu, keputusan belum dibuat. Tapi semua tahu permainan catur telah memasuki langkah akhir. Satu langkah salah, dan segalanya runtuh. Karena dalam dunia kekuasaan, bukan yang kuat yang bertahan, tapi yang tahu kapan harus melepaskan beban. Meski beban itu dulu pernah menyelamatkannya. Mengapa negara sekuat Indonesia tampak tak berdaya menghadapi ormas jalanan? Mengapa aparat pun seperti menutup mata? Dan mengapa seorang jenderal besar seperti Prabowo hanya bisa diam? Senja itu, di kawasan Palmerah, puluhan anggota GRIP berkumpul di sebuah posko kecil. Mereka tidak sedang membicarakan politik, tapi pembagian wilayah usaha. Beberapa berbicara tentang proyek pengamanan pasar, lainnya soal biaya koordinasi dengan pihak tertentu. Di pojok ruangan, seorang pria tua mantan aktivis 98 yang kini jadi pengamat politik, memperhatikan diam-diam. Ia sedang melakukan riset lapangan. "Kalian ini," katanya pelan saat seorang anggota GRIP sadar kehadirannya, "bukannya dulu ormas perjuangan?" Pria bertubuh kekar itu tersenyum. "Perjuangan kami sekarang beda, Pak. Dulu lawan tentara, sekarang kawannya tentara." Sementara itu, di sebuah forum diskusi politik di Salemba, seorang akademisi muda berdiri menyampaikan presentasi. Ketika ormas premanisme diberi ruang politik, maka negara kehilangan batasnya. Hercules bukan sekadar figur. Ia adalah wajah dari kompromi yang dipelihara. Salah satu peserta diskusi, seorang mantan pejabat Kemenko Polhukam, mengangguk pelan. "Kita pernah coba membubarkan mereka. Tapi setiap upaya itu selalu ditahan dari atas. Karena mereka punya fungsi sebagai penjaga informal di wilayah abu-abu kekuasaan." Malam harinya, sebuah video viral menyebar di media sosial. Isinya, iring-iringan mobil GRIP masuk ke sebuah proyek pembangunan di pinggiran Jakarta. Di sana, mereka mengatur logistik, keamanan, bahkan upah pekerja. Tak ada aparat, tak ada pengawas resmi. Tapi proyek itu milik BUMN. Warganet marah. Tapi tak ada tanggapan dari tokoh-tokoh besar. Tak ada pernyataan dari Menteri Pertahanan. Tidak juga dari istana. Di ruang kerjanya, Prabowo menerima laporan itu lewat tablet. Ia menatap layar dengan wajah tenang, lalu meletakkannya. "Pak?" tanya ajudannya pelan. "Perlu kita buat klarifikasi?" Prabowo menggeleng. "Tak perlu. Kalau kita klarifikasi, kita akui. Kalau kita diam, mereka yang menafsir." Ajudan itu bertanya lagi, "Tapi bukankah mereka melewati batas?" Prabowo hanya menjawab lirih. "Tak semua yang melewati batas harus dihadang. Beberapa harus dibiarkan lewat, agar kita tahu kemana mereka akan pergi." Di waktu yang sama, di tempat lain, sebuah memo rahasia beredar di antara pejabat tinggi kepolisian. Isinya, evaluasi potensi konflik horizontal bila GRIP dibubarkan atau ditekan. Prediksi menyebut, akan terjadi resistensi di setidaknya 11 titik di Jakarta dan sekitarnya. Salah satu pejabat senior menulis catatan tangan di pojok memo. "Jangan sentuh,
kecuali ada perintah langsung dari Menhan atau Presiden. Dan catatan itu mengendap begitu saja. Karena pada akhirnya, di antara kekuatan sipil, militer, dan ormas yang menentukan bukan siapa yang benar, tapi siapa yang berguna. Bagi siapa saja yang sedang duduk di atas tahta. Benarkah kekuasaan itu seperti pisau bermata dua? Satu sisi membela negara, sisi lain bisa mengiris nurani? Dan di titik ini, mengapa Prabowo justru tampak tak ingin memotong simpul premanisme yang tumbuh di dekat lingkar kekuasaannya? Pagi itu, Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat terbatas di istana. Tapi sebelum berangkat, ia menerima tamu khusus. Seorang perwira tinggi purnawirawan, dulunya rival politiknya, kini menjadi penasihat tak resmi. "Aku tahu bebanmu berat," ujar si purnawirawan. "Tapi jika kau terus membiarkan orang-orang seperti Hercules berkeliaran membawa panji organisasi yang terhubung denganmu, sejarah akan mencatat, kau tak pernah berani menebas bayanganmu sendiri." Prabowo menatap pria itu dalam. Kadang bayangan itu bukan kita yang buat. Tapi lampu di belakang kita yang dipasang orang lain. Lampu bisa kau matikan. Dan dalam gelap, aku tak tahu siapa teman, siapa musuh. Sore harinya, seorang jurnalis investigasi mengunggah laporan panjang berjudul "Ormas, Oligarki, dan Militer yang Menyelinap dalam Demokrasi". Laporan itu menyebut bahwa GRIP dan kelompok serupa tidak hanya bergerak sendiri. Mereka diberi panggung, diberi tugas, bahkan diberi izin masuk ke wilayah-wilayah ekonomi sensitif. Proyek jalan tol, perdagangan bahan bakar, sampai keamanan bandara. Publik terkejut. Tapi di balik layar, istana tetap tenang. Tak ada bantahan. Tak ada klarifikasi. Di posko GRIP Jaya, Hercules menerima kiriman majalah berisi laporan investigasi itu. Ia tertawa pelan sambil memotong cerutu. "Mereka pikir aku ini siapa?" gumamnya. "Kalau bukan karena kita dulu berdiri di jalan, mungkin mereka sekarang tak duduk di kursi empuk." Sementara itu, Prabowo berada dalam mobil dinasnya, melintasi jalan tol dalam kota yang dibangun lewat proyek-proyek yang dulu dijaga GRIP. Ia terdiam, memandangi bangunan tinggi di kanan kiri. Jakarta tumbuh, megah tapi penuh luka dalam diam. Ajudannya berkata, "Pak, laporan dari BAI sudah masuk. Mereka bilang kelompok ini mulai susah dikendalikan." Prabowo menjawab pelan, "Aku sudah mengunci mereka dengan sesuatu yang lebih kuat dari senjata, rasa butuh. Lalu, biarkan mereka merasa aman. Karena kadang, orang yang terlalu merasa aman jadi lebih mudah dijatuhkan." Tapi dalam dunia kekuasaan, semua perhitungan bisa meleset. Karena preman yang dibiarkan tumbuh di pagar istana, bukan hanya tahu cara menjaga, tapi juga tahu di mana titik lemahnya. Malam itu, di gedung Lemhanas, seorang staf ahli militer mencatat dalam jurnalnya, "Prabowo tidak takut pada Hercules. Ia takut pada kenangan yang mengikatnya. Karena dalam setiap kekuasaan, selalu ada utang lama yang belum lunas. Dan kadang, utang itu datang dalam bentuk genggam tangan, atau ancaman diam." Begitulah cerita ini berakhir. Bukan dengan gemuruh pertempuran, tapi dengan bisikan di lorong-lorong kekuasaan. Di mana yang terlihat bersih, bisa jadi berlumur kompromi. Dan yang tampak kuat, bisa jadi dibayangi oleh sesuatu yang lebih tua dari semua jabatan. Rasa takut akan kehilangan kekuasaan itu sendiri.